Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan melalui renungan firman Allah pagi ini. Perenungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan terhapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-25, kita bisa membaca bahwa anak-anak Imam Eli hidup dalam kejahatan. Mereka disebut sebagai orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa Israel. Akan tetapi Eli yang adalah imam dan sekaligus ayah mereka bersikap lunak atau tidak bersikap tegas terhadap mereka. Bahkan ayat 29 dari pasal 2 Tuhan menyatakan bahwa Eli menghormati anak-anaknya lebih dari dia menghormati Tuhan. Oleh karena itu maka murka Tuhan bangkit atas mereka, sehingga melalui perantaraan seorang abdi Allah dalam ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36 dari pasal 2, Allah berfirman dan menyatakan hukuman yang sangat mengerikan atas mereka. Dikatakan dalam ayat 31, "Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu." Lalu ayat 33 bagian B, "Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang." Dan ayat 36, "Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, 'Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti.' Ini adalah ganjaran bagi mereka yang tidak menghormati kekudusan nama Tuhan." Bapak Ibu, Saudara-saudari, kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari perenungan firman pagi ini? Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam yang melayani Allah yang telah menebus kita. Dalam berbagai bidang kehidupan, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kita tetap benar dan kudus. Menghormati Tuhan lebih dari rasa hormat dan kasih kita terhadap manusia, bahkan orang-orang terdekat kita. Kita perlu bersikap tegas, menegur dengan tegas mereka yang hidup dengan tidak tertib, baik itu pasangan kita, anak-anak kita, saudara, sahabat mungkin, atau teman sepelayanan kita dan lainnya. Menegakkan kebenaran dan selalu berusaha menyuarakan keadilan bagi mereka yang tertindas, baik secara langsung maupun melalui media-media yang dapat kita gunakan. Sebagai imamat yang rajani, kita tidak boleh berdiam diri ketika kebenaran dan keadilan diinjak, supaya nama Tuhan tidak dihujat, melainkan supaya namanya dipermuliakan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Berkat Tuhan atas kita semua, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang empunya firman. Terpujilah Tuhan yang akan menolong, memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.